Anda berada di Opini dan Edukasi Greg CCTV. Saya bangga ketika Bupati Simalungun melakukan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon 2, juga ke bawahnya eselon 3 dan 4. Ketika beliau tidak ada melakukan kutipan apapun terhadap pejabat-pejabat yang akan dilantik. Bupati Radiapo Hasyolan Sinaga juga pernah mengucapkan dalam beberapa kesempatan saat di masa kampanye juga, dan setelah dia juga menjabat Bupati Simalungun, pernah mengatakan tidak akan ada jual beli jabatan, juga suap atau pengganti uang pulsa dalam tanda kutip, meminjam istilah bupati sebelumnya. Tetapi patut kita jeli melihat strategi yang dipertontonkan oleh bupati dan orang-orang kepercayaannya. Dalam hal ini, orang-orang ini bukan aparatur sipil negara atau ASN, misalnya kepala-kepala dinas, tidak terlalu mempunyai kewenangan mengatur pengadaan barang dan jasa. Karena ada dugaan di OPD diatur oleh orang-orangnya bupati tadi. Nah, boleh kita cek di Dinas Pendidikan, hampir semua pengadaan barang dan jasa, baik itu fisik maupun bantuan operasional sekolah, BOS, pengadaan buku dan lain-lain, juga pengadaan komputer, perangkat wireless, perangkat proyektor, dan perangkat konektor, pengadaan TIK juga, teknologi informasi dan komunikasi di Dinas Pendidikan Simalungun sebesar lebih dari 50 miliar dengan perincian kebutuhan 429 untuk sekolah dasar. Masing-masing sekolah mendapatkan 15 unit komputer. Ini masih soal komputer. Jika kita total sama dengan 15 kali 430 unit komputer, berarti jumlahnya 6.585 unit komputer. Wireless 439 unit, proyektor juga 439 unit. Begitu juga dengan konektor, karena masing-masing 1 unit untuk tiap sekolah. Bayangkan, ini saja ada orang dekat bupati yang juga kerabat kadis pendidikan memonopoli metode pengadaan ini dengan e-purchasing, dengan memakai e-katalog. Perlu kita awasi ini, apakah peserta perusahaan terdaftar di e-katalog diundang oleh panitia atau tidak. Yang sering terjadi, tidak semua peserta yang terdaftar diundang. Yang diundang hanya beberapa perusahaan sesuai keinginan yang akan dimenangkan atau diklik. Karena ini harus penawaran terendah karena memakai sistem e-katalog. Banyak sekali dugaan-dugaan persekongkolan yang dapat terjadi. Justru ada 2 perusahaan yang tidak diberi masukan penawaran. Memasukkan penawaran dengan alasan salah seorang pegawai menyatakan sudah ada yang punya, ucapnya. Miris kita mendengar itu. Berarti ada sesuatu hal, ada pengaturan di dalamnya. Begitu juga di OPD yang lain. Kepala OPD tidak berkutik dan selalu ikut arahan oleh orang-orangnya bupati tadi. Karena ada juga orang
terdekat bupati, yaitu saya sebutlah ini CS, yang mengatur. Beliau inilah yang sesuka hati memanggil kepala-kepala OPD. Dan kabarnya bapak-bapak yang dua inilah, yang kami sebut tadi CS dan DS, menjadi punggawa RHS, punggawanya bupati. Sekilas kita lihat bupati ini seakan-akan bersih dan baik hati, tapi ada strategi yang dijalankan oleh mereka dengan memakai orang-orang kepercayaannya mengurusi segala pekerjaan terkait pengadaan barang dan jasa. Ya, yang begini ya memang hal klise. Bupati seakan cuci tangan. Dengan begitu, cara demikian memudahkan bupati untuk balik modal dong saat pilkada. Sama aja dengan tipe-tipe KDH kepala daerah yang lalu-lalu. Lalu di mana faktanya ketika beliau bilang berkorban untuk Simalungun, berhutang pada daerahnya yaitu Simalungun, membangun kampung halamannya, kampung kelahirannya, mensejahterakan rakyat, mana yang ujung-ujungnya mau balik modal juga kan? Memang jika suap jabatan memang rawan korupsi dan operasi tangkap tangan atau OTT. Untuk itu kepala OPD dan PPK harus hati-hati dalam hal ini. Terkhusus orang-orangnya bupati tadi. Orang-orang dekat bupati tadi. Baru kemarin kehadiran KPK datang ke Siantar dan Simalungun ini. Ini warning buat pemerintahan Kabupaten Simalungun. Dengan penjabarannya oleh Bapak KPK tadi, menjabarkan adanya berbagai potensi tentang korupsi. Untuk itu harus hati-hati. Bupati Simalungun pernah mengatakan siap mewakafkan hidupnya untuk Simalungun. Tetapi setelah setahun menjabat Bupati Simalungun, tak ada program-program yang signifikan berjalan. Bahkan melakukan pembiaran, dan yang lucunya sering mengatakan tidak tahu menau atau tidak urusan saya, dan terang-terangan menyatakan urusan itu kepada si DS dan si CS dengan menyebut nama orang-orang kepercayaan tersebut. Ini sungguh luar biasa. Masih banyak hal-hal yang lebih spesifik. Kita bahas nanti tentang carut marut kepemimpinan Bupati Radiapu di Simalungun dan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, yang katanya rakyat sejahtera. Jadi saya harap kita tetap berada selalu menonton Greg CCTV, channel kami. Akan kita buka semua. Kita bertemu kembali dalam opini dan edukasi dalam fakta yang berikutnya. Ayo, mari buka-bukaan. Kita minum kopi lemon dulu. Ini minuman khas Polis Kokape.